persilahkan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonan dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isna dan Ibu Ides yang telah membacakan Al-Quran Mencari Tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah sambutan. Kami persilahkan kepada Kepala Sekolah SDIT Nur Fatahillah, Ibu Mutmainah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang terhormat Ustadz Cahyadi Takaryawan, yang saya hormati Ketua Komite SDIT Nur Fatahillah beserta jajarannya, yang saya hormati Bunda Perjan dan Korkal dari level 1 sampai level 6, dan Ayah Bunda wali murid siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan
berbagai nikmat kepada kita dan yang masih kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita sampaikan pula kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umat Islam yang berupaya untuk senantiasa mengqudwah apa yang telah dicontohkan beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mencontoh atau mengqudwah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan jaza. Terima kasih kepada komite beserta jajarannya yang telah menggagas ya kegiatan ini atau kegiatan parenting ini. Tentu kegiatan semacam ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan kelancaran ya acara kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda, wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang berkenan hadir pada acara parenting kali ini. Ayah bunda rahimakumullah, sebagaimana yang diinfokan kepada kita bahwa parenting kali ini mengangkat tema meraju cinta, meraih asa, bersinergi bersama keluarga. Masya Allah ya, ya bunda ya. Ini ya tema yang luar biasa ya, yang sangat dalam maknanya. Nah nanti bagaimana kita mewujudkannya dan kiat-kiatnya seperti apa, insya Allah nanti kita akan mendapat arahan dari pembicara kita, yaitu Ustadz Cahyadi Takariawan, insya Allah. Namun suatu hal yang kita pahami bersama ya, bahwa setiap kita pastinya ya mendambakan terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Namun demikian betapa banyak ya rumah tangga yang gagal mewujudkannya. Fakta ini membuktikan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga tidak cukup dengan kita hanya menginginkan atau mencita-citakan. Namun perlu kita upayakan dengan sungguh-sungguh bersama keluarga kita, pasangan kita, ya, dan juga anak-anak kita. Karena itu ayah bunda sangat penting atau betapa penting ya bagi kita untuk ya mempelajari kiat-kiat ya mewujudkannya ya, mewujudkan keluarga harmonis ya. Sehingga kita bisa membangun keluarga kita seperti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan bahwa khairukum di ahli, wa ana khairukum di ahli. Ya, itu kata beliau. Artinya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan keluargaku. Subhanallah ya. Ayah bunda rahimakumullah ya. Hari ini insya Allah kita akan mendapatkan bekal ya, arahan dan ilmu dari Ustadz kita, pembicara kita, yaitu Ustadz Cahyadi. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga yang harmonis ya, penuh dengan cinta, damai, kenyamanan. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan arahannya. Dan ini tentu sangat penting sekali. Kenapa ayah bunda? Ketika kita bisa mewujudkan keharmonisan dalam keluarga kita, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada kita untuk bisa mengantarkan generasi yang baik, yaitu generasi yang solih dan solihah seperti yang kita impikan bersama. Ayah bunda rahimakumullah, sebelum saya akhiri ya saya mohon izin
untuk menginformasikan kepada ayah bunda sekalian bahwa SDIT Nur Fatahillah atau sekolah kita ya, telah membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Mohon berkenan ayah bunda untuk menginformasikan kepada kerabat, teman, ataupun tetangga, mudah-mudahan banyak yang bergabung dengan sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Cahyadi yang telah berkenan ya berbagi ilmu kepada kita semuanya. Selamat mengikuti kegiatan parenting. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan ridhonya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah Ketua SDIT Nur Fatahillah, Ibu Dewi Wuri. Kepada Ibu Dewi Wuri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Ustadz Cahyadi dan Ustazah Mut serta ibu-ibu semua yang saya hormati. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga parenting ini bisa memberikan wawasan yang lebih, ilmu, dan juga keluarga kita akan semakin harmonis ya, karena keluarga yang harmonis itu akan menentukan juga kepribadian anak-anak kita ke depan, dan masa depan mereka juga bisa terpengaruh oleh keharmonisan keluarga ini. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti didapat ilmunya dari Ustadz Cahyadi bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mungkin tak panjang kalam, saya persilahkan kepada Ustadz Cahyadi untuk langsung memberikan ilmunya, membagi ilmunya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Wuri yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni parenting dengan pembicara Ustadz Cahyadi Takaryawan. Sebelum acara ini beliau isi, kami akan membacakan biodata beliau. Pendidikan, Fakultas Farmasi UGM, Pendidikan Profesi Apoteker UGM, Program Pendidikan Reguler Angkatan 45, Lembaga Ketahanan Nasional, Pendidikan Konselor Keluarga. Organisasi Wonderful Family Institute, Jogja Family Center, Ikatan Alumni Lemhamnas. Penghargaan, penulis buku berbahasa Indonesia terbaik tahun 2006 dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Best People Choice tahun 2014 dari Kompasiana. Pin emas pegiat Ketahanan Keluarga tahun 2019 dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Aktivitas beliau saat ini yaitu adalah penulis buku, senior editor PT Era Adi Citra Intermedia, konselor di Jogja Family Center, pembina Wonderful Family Institute, pengasuh pengajian pernak-pernik rumah tangga atau permata, pembina Sekolah Ibu Yogyakarta, pembina Sekolah Ayah Yogyakarta, pengasuh kelas menulis online Aliniaku, pengasuh kelas pranikah online, pengasuh kelas Wonderful Family online. Subhanallah, kegiatan aktivitas beliau sangat-sangat luar biasa, padatnya ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Cahyadi Takaryawan yang biasa dipanggil dengan Pak Cah. Apa kabar Bapak Takaryawan? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah.
Suara Bapak saya cukup jelas kedengaran ya? cukup jelas Oke, kedengaran. alhamdulillah. Apakah Bapak sudah siap untuk mengisi parenting ini? Iya, Mbak, siap, Mbak. Oke, kami persilahkan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Yayasan Nur Fathahilah, Kepala Sekolah SDIT Nur Fathahilah, para guru, ustadz-ustadzah, dan semua sivitas akademika SDIT Nur Fathahilah, juga Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang dirahmati Allah SWT, dan semua yang hadir dalam kesempatan seminar Zoom pada kesempatan sore hari ini. Berbahagia sekali saya mendapatkan kesempatan untuk silaturahim, bertemu dengan Bapak Ibu semuanya meskipun hanya melalui media online. Semoga ini tidak mengurangi nilai dan keberkahan dari pemimpin kita pada kesempatan siang dan sore hari ini. Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya sudah siapkan materi berbentuk PowerPoint untuk obrolan kita pada kesempatan sore hari ini. Kalau teman-teman panitia bisa menampilkan, biar bisa kita baca secara bersama-sama materi kita pada kesempatan sore hari ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, seperti yang tadi telah disampaikan dalam kata sambutan bahwa kondisi keluarga di dalam hal ini adalah pasangan suami istri terutama akan sangat berpengaruh terhadap kondisi anak-anak kita. Saya cuplikan salah satu studi yang dilakukan oleh John DeFriend dan timnya dalam studi yang bertajuk Strong Family, keluarga yang kokoh, bahwa keluarga yang kuat itu akan mencetak generasi yang kuat pula. Jadi John DeFriend menyatakan dalam hasil studi yang sangat panjang itu ya, 30 tahun dia melakukan studi tentang Strong Family, lalu dia mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan generasi yang tangguh, maka ada pada keluarga yang tangguh. Jadi kalau keluarga itu kuat, maka akan menghasilkan generasi yang kuat pula. Bahkan secara lebih spesifik, John DeFriend menyatakan seperti ini. Apabila Anda lahir dan besar di dalam keluarga yang kuat, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk membentuk keluarga yang kuat pula di masa yang akan datang. Jadi kurang lebihnya kalau kita membaca teori itu seperti ini. Menurut John DeFriend dan timnya dari studi Strong Family itu ya, kalau Anda lahir dan besar di dalam keluarga yang kuat, maka akan mudah bagi Anda untuk melahirkan pula, akan mewujudkan keluarga yang kuat pula di masa yang akan datang. Jadi cara membayangkannya, misalnya ya, ini Bapak Ibu semuanya, saya doakan semuanya memiliki keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh. Kemudian anak-anak kita yang lahir di dalam pernikahan ini, dalam keluarga itu akan kelak ketika mereka dewasa, itu akan mudah bagi mereka untuk menghasilkan atau mewujudkan keluarga yang tangguh pula. Kenapa demikian? Karena dia merasakan, karena dia mendapatkan pengalaman langsung dari orang tuanya yang sudah memiliki keluarga yang tangguh. Jadi kalau anak-anak itu dibesarkannya di dalam ruang lingkup keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, di antara suami dan istri, itu bisa menjaga kekompakan gitu ya. Maka begitu anak ini kelak dewasa, lalu dia berumah tangga, menikah, dia akan bisa menghasilkan pula keluarga yang tangguh pula. Jadi ini menjadi satu poin penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami pengaruh ya antara ketahanan keluarga, kondisi kebaikan hubungan suami istri itu dengan anak-anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan di dalam keluarga itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, slide-nya bisakah ditampilkan ya, dibesarkan di full screen, biar kita bisa baca bersama-sama. Tampilannya belum full screen ya, tampilan slide-nya. Bisa dibuat full screen tampilan slide-nya.
biar kebaca oleh kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi saya akan mengawali pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini itu dengan kita bersama-sama untuk menguatkan dulu fondasi dari keluarga kita. Jadi kalau kita bisa menguatkan fondasi keluarga, maka ini akan bisa menjadi kebaikan yang kuat untuk semuanya. Jadi semuanya bermula dari fondasinya, semuanya bermula dari kebaikan yang kita bangun dari landasan yang sangat kokoh. Nah, apakah fondasi keluarga? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, fondasi yang kokoh ya bagi kita semuanya yang hidup berumah tangga. Sebagai orang-orang beriman, tentu saja fondasi yang sangat kuat itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Iman dan takwa adalah fondasi yang sangat kuat yang bisa membuat kebaikan pula yang bisa kita bangun di atasnya. Ya, jadi mulai dari memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini kuncinya ya. Hal yang sangat penting untuk kita semuanya, yaitu bermula dari fondasinya. Nah, fondasi takwa ini Allah nyatakan di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan, khairun aman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, fanharobi fi nari jahannam. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas fondasi takwa kepada Allah SWT dan keridhaannya itu lebih baik daripada orang-orang yang mendirikan bangunannya pada tepian jurang yang mau runtuh. Jadi pada ayat ini Allah SWT adminnya bisa mematikan semua suara-suara ini ya. Mungkin ada yang belum ke unmute, jadi ada suara-suara bocor masuk yang mengganggu kita semuanya ya. Bisa dibantu oleh admin mungkin untuk mematikan suara musik ini. Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, dan admin bisakah membesarkan tampilan slide-nya biar kebaca ya. Ini tampilan slide-nya belum bisa full screen di layar ya. Fondasi takwa ini adalah menjadi fondasi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka fondasi takwa adalah hal yang sangat fundamental. Kita lihat Bapak-Ibu sekalian, misalnya kalau kita menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita membuat bangunan dari fondasi yang kokoh dan juga struktur yang kuat. Ayat ini ketika ditafsirkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab tafsir beliau, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau mengatakan bahwa siapapun yang hendak mendirikan bangunan yang tinggi, maka hendaknya dia menguatkan fondasi dan struktur bangunannya. Karena letak kekuatan dari bangunan itu ada pada fondasi yang kokoh dan juga struktur yang kuat pula. Jadi ayat ini kalau kita baca, Bapak-Ibu sekalian kalau membaca kitab tafsir mengenai Quran surat atau ayat 109 ini, sebetulnya Allah SWT sedang berbicara, sedang menyampaikan tentang Masjid Dirar, yaitu masjid yang dibuat tetapi tidak dalam rangka untuk ibadah ya, tapi justru dalam rangka untuk menimbulkan perpecahan, tafrikoh di kalangan umat Islam. Lalu akhirnya masjid ini akan dibongkar karena masjidnya memang dari awalnya punya niatan yang jahat untuk membuatnya itu. Nah, tetapi ketika Allah SWT menyebutkan tentang Masjid Dirar ini, Allah tidak menyebutkan dengan kata masjid ya dalam Quran surat At-Taubah 109 ini, Allah menggunakan kata bunyan.
bunyan itu artinya bangunan. Jadi ketika Allah SWT menyatakan apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhoannya lebih baik daripada orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas tepian jurang yang mau runtuh. Ini sesungguhnya sedang berbicara tentang masjid diror, tetapi tidak menggunakan kata masjid ya, tapi Allah menggunakan kata bunyan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan pelajaran penting dari keumuman lafadz ayat ini bahwa segala sesuatu bermula dari kekokohan pondasinya. Bangunan apapun termasuk bangunan hidup berumah tangga. Jadi kalau kita ingin membuat bangunan hidup berumah tangga kita kuat, bisa menghadirkan generasi yang kuat pula, maka mau tidak mau kita harus menghadirkan fondasi yang juga kuat. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT menyatakan bahwa takwa itu adalah sebaik-baik perbekalan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah SWT. Kadang-kadang orang merasa cukup ilmu pengetahuannya, kadang-kadang orang merasa bahwa dirinya sudah belajar S1, S2, S3, sehingga dia merasa bahwa akan bisa dan mudah untuk menjalani kehidupan gitu ya dengan berbekal pengetahuannya. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup ya, sahabat sekalian, harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Makanya perbekalan yang Allah tekankan di sini, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah SWT. Nah, dalam kaitan dengan kehidupan kita berumah tangga, apalagi ketika kita di masa pandemi sekarang ini, sahabat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tampak betul kepada kita bahwa perbekalan takwa itu sesuatu yang memang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Coba bayangkan ya, kita baca berbagai kejadian, berbagai peristiwa yang terjadi pada negara-negara lain ya. Kita dapati bagaimana pengaruh-pengaruh pandemi itu menimbulkan krisis yang luar biasa dahsyat ya pada banyak kalangan masyarakat itu, sehingga sampai akhirnya muncullah pandemi-pandemi baru ya. Jadi semula dari pandemi corona, kemudian berubah menjadi pandemi yang bercorak sosial dan kemanusiaan. Seperti misalnya di berbagai negara muncul peningkatan jumlah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang sangat kuat, sangat banyak ya, ekstrim jumlah peningkatannya itu. Kemudian sampai level perceraian yang juga bertambah dengan sangat kuat. Jadi Sekjen PBB Antonio Guterres pada bulan Mei kurang lebihnya ya, itu menyampaikan seruan kepada masyarakat dunia untuk berdamai dengan situasi pandemi ini dan menghentikan yang beliau sebut sebagai gencatan senjata terhadap KDRT. Karena dia menerima laporan dari berbagai macam negara, misalnya laporan dari Cina, laporan dari Australia, laporan dari Amerika, laporan dari Italia, dan berbagai negara Eropa lainnya, yang menunjukkan bahwa semasa masa pandemi corona, kemudian kota-kota di lockdown, kemudian masyarakat dilakukan karantina di rumah masing-masing, ternyata yang muncul adalah kuatnya KDRT, banyaknya kasus KDRT, dan maraknya perceraian. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini tentu harus kita lihat dari segi fondasi. Bagaimana mereka membangun keluarga, kalau tidak punya fondasi yang kokoh itu akan mudah hancur. Jadi ada guncangan sedikit saja ya, kayak kalau di Indonesia, Bapak-Ibu ingat ada berbagai bencana yang pernah menimpa kita ya sebagai warga. Misalnya kita pernah mengalami gempa bumi, tsunami. Kemarin kalau di Palu itu paketnya komplit ya, ada gempa, ada tsunami, ada likuifaksi, sesuatu yang baru yang dulunya belum pernah ada di tempat-tempat bencana lainnya. Nah, saya di Jogja pernah mengalami gempa yang besar tahun 2006, itu menyaksikan bahwa rumah-rumah yang hancur itu adalah rumah yang tidak cukup kuat fondasinya dan tidak ada strukturnya. Kalau rumah-rumah yang fondasinya kuat, kemudian sudah disiapkan struktur besi yang memang anti gempa, itu rumah itu akan baik-baik saja ya, meskipun gempa Jogja waktu itu besar banget, tetapi rumah itu akan bertahan, tidak hancur disebabkan oleh karena disiapkan fondasi dan strukturnya. Nah, sebagian besar dari rumah-rumah yang hancur itu pada saat gempa, itu adalah mereka rumah yang tidak ada kekuatan fondasi dan tidak ada kekuatan struktur. Nah, itu sekalian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dengan menguatkan struktur, menguatkan fondasi, maka ini akan menyebabkan rumah kita menjadi
kuat ya. Rumah tangga juga begitu, kalau strukturnya nggak kuat, fondasi nggak kuat, ya itu kena guncangan sedikit aja, itu langsung rapuh ya, langsung mengalami keretakan-keretakan, langsung mengalami perpecahan, langsung mengalami berbagai macam persoalan yang pada akhirnya sampai levelnya itu bukan saja KDRT, tapi sampai levelnya adalah menimbulkan perceraian. Nah ini sesuatu yang kita tentu sangat menyayangkan, dan kalau kita lihat ini bagian dari persoalan yang terkait dengan kelemahan struktur dan fondasi terutama. Kalau kita berbekal takwa, maka Allah SWT memberikan banyak sekali jalan keluar. Ketika keluarga itu menghadapi persoalan, ketika menghadapi berbagai macam problematika, dinamika dalam kehidupan hidup rumah tangga, maka Allah SWT akan memberikan pertolongan dalam bentuk kemudahan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah semua urusannya. Meskipun ada problem ya mudah, meskipun ada persoalan ya mudah gitu ya, untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bahkan sampai pun level kesulitan ekonomi ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sampai pun problemnya itu terkait dengan problem ekonomi, Allah memberikan jalan keluar ketika ketika mereka itu bertakwa kepada Allah, sampai Allah menjanjikan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini satu kondisi yang sangat bagus ya, apabila kita bisa memiliki dan menguatkan bekal takwa untuk kebaikan keluarga kita semuanya. Kemudian berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, saya akan masuk ke poin yang kedua ya. Jadi bagaimana kita merajut cinta di dalam keluarga kita setelah kita menguatkan fondasi. Kemudian ini bagian yang teknis ya, saya akan mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk menemukan titik-titik keseimbangan di dalam keluarga kita. Next, saya cuplikkan satu teori dari Profesor Olson. Beliau membuat teori tahun 2000 yang diberi judul Circumplex Model of Marital and Family System. Tulisan beliau ini secara komplit dimuat di Journal of Family Therapy. Ya, nanti Bapak Ibu yang berkenan untuk pengen melihatnya itu bisa mencari di Journal of Family Therapy itu ya, nomor 22. Itu nanti akan ketemu dengan karya ilmiah dari Profesor Olson yang dia mempelajari circumplex model. Nah, salah satu teori penting dari circumplex model itu yang disampaikan oleh Profesor Olson adalah bahwa dalam keluarga itu diperlukan untuk bisa merajut cinta dalam keluarga itu ya, ada titik keseimbangan yang terdiri dari 3 bagian. Nomor satunya adalah cohesion atau kohesi, yang keduanya adalah flexibility, yang ketiganya adalah communication atau komunikasi. Next, saya akan mengajak kita berbicara satu persatu. Ini sudah bagian yang sangat teknis ya. Nomor satu adalah kohesi. Bapak-Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan kohesi? Menurut Profesor Olson, yang dimaksud dengan kohesi adalah emotional closeness. Jadi, kehangatan emosional antara suami dan istri. Jadi, kalau kita lihat ya, Bapak-Ibu sekalian, ini sebetulnya menjelaskan sangat banyak hal. Antara suami dan istri, itu ketika terbangun emotional closeness, kedekatan emosional, itu akan menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang nyaman dalam berinteraksi itu. Kehilangan emotional closeness, kehilangan kedekatan emosional itu akan menggampangkan terjadinya persoalan-persoalan lanjut ya di dalam kehidupan berumah tangga itu. Saya ambil contoh misalnya begini, sahabat sekalian, ada satu studi yang dilakukan oleh Gary Newman ya tahun 2007. Dia melakukan satu studi tentang sebab apa orang melakukan perselingkuhan. Yang diteliti itu laki-laki yang berselingkuh di Amerika. Jadi dia melakukan studi di Amerika tentang laki-laki yang berselingkuh, dan dia membuat studi kepada mereka itu, pertanyaannya adalah sebab apa mereka itu berselingkuh. Jadi mencari penyebab
mengapa laki-laki di Amerika itu berselingkuh. Nah, yang dilakukan studi itu memang adalah laki-laki yang memang pernah berselingkuh ya, sehingga mereka itu bisa dengan objektif menjawab pertanyaan. Setelah dilakukan studi kepada mereka, lalu akhirnya ditemukanlah beberapa faktor mengapa laki-laki itu berselingkuh. Ada sekitar 7 faktor ya yang kemudian disebutkan oleh Gary Newman yang ditulis dalam laporannya berjudul The Truth About Cheating. Nah, di dalam buku The Truth About Cheating itu, dia sampaikan bahwa di antara faktor besar yang menyebabkan seseorang itu berselingkuh itu adalah kehilangan emotional closeness. Itu sebab yang nomor 2. Sebab nomor 1 yang paling banyak, sekitar 70%, itu adalah karena pengaruh pertemanan. Jadi, sebagian besar orang yang berselingkuh itu, ketika ditanya mengapa kamu berselingkuh, itu jawabannya adalah karena temanku juga berselingkuh. Karena temanku berselingkuh, maka aku juga berselingkuh. Nah, jadi dia berselingkuh karena pengaruh temannya, gitu ya. Ini makanya kalau kita lihat di hadis Nabi SAW, kita harus memperhatikan ya siapa teman-teman kita itu, karena ini menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kepribadian kita. Orang bisa menjadi baik karena pertemanan, orang bisa menjadi jahat karena pengaruh pertemanan gitu ya. Nah, ternyata dibuktikan juga oleh studi yang dilakukan oleh Gary Newman itu, rata-rata orang yang berselingkuh itu mengatakan itu pengaruh teman-temannya. Nah, yang poin kedua yang relevan ya dengan pembahasan kita tentang kohesi. Kalau yang pertama tadi hanya untuk menunjukkan mana yang paling banyak. Lalu yang kedua ini, sebab yang kedua mengapa orang berselingkuh adalah karena dia mengaku sedang kehilangan kehangatan emosi dengan pasangannya. Jadi seorang laki-laki yang kehilangan kedekatan emosional dengan istrinya, maka memudahkan bagi dirinya untuk menemukan kehangatan emosional pada perempuan lainnya. Seorang istri yang sedang kehilangan kedekatan emosional dengan suaminya, maka memudahkan bagi dirinya untuk menemukan kedekatan emosional dengan laki-laki lainnya di luar sana. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bicara kohesi itu sudah membicarakan sangat banyak hal ya, bahwa kohesi itu menyebabkan seseorang menjadi pasangan ya, itu menjadi semakin kuat hubungan di antara mereka, semakin lekat satu dengan yang lainnya, dengan kelekatan yang nyaman. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kohesi ini itu kalau kita gambarkan dengan penggambaran Al-Quran, itu padanannya adalah dengan kata libas. Libas itu artinya adalah pakaian ya. Jadi Quran menggambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Admin ini muncul lagi suara-suara ya, bisa dimatikan kah suara-suaranya ini biar tidak mengganggu kita semuanya? Sepertinya suara musik dari film atau video gitu ya, yang bocor ke ruangan Zoom kita ini. Mungkin admin bisa mengatasi. Bisa diatasi, admin? Sangat mengganggu nih suaranya. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi, saya kemukakan lagi ya, bahwa cohesion itu sangat banyak pengaruhnya di dalam kehidupan berumah tangga, yang di dalam Quran digambarkan dengan kata libas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi istri kalian. Jadi suami dan istri itu Allah gambarkan sebagai pakaian satu dengan yang lainnya. Coba Bapak-Ibu sekalian kita perhatikan mengapa gambarannya antara suami dan istri itu disebutkan oleh Quran sebagai pakaian, libas. Mengapa pakaian? Kalau kita perhatikan, kita semuanya mengenakan pakaian ya, Bapak-Ibu sekalian, semua dari kita sekarang ini mengenakan pakaian. Dan pakaian yang kita pakai itu beda-beda semuanya. Jadi warnanya beda, bentuknya beda, ukurannya beda, ya jenisnya berbeda, modelnya berbeda, harganya berbeda, kualitasnya berbeda. Beda semua yang kita pakai pada saat sekarang ini. Tetapi dari seluruh pakaian yang aneka jenis dengan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak tadi, selalu ditemukan ada yang sama dari setiap pakaian. Yang pertama, setiap pakaian yang melekat dalam tubuh kita itu, dia pakaian ini ya, begitu kita pakai mesti melekat.
Jadi tidak ada pakaian itu yang kalau kita pakai mengambil jarak dari pemakai yang nggak ada. Begitu kita pakai langsung melekat, plek gitu ya. Baju yang saya pakai ini, begitu saya pakai, plek, langsung melekat. Kalau saya pakai jaket, kalau saya pakai jas, itu langsung melekat, plek gitu dalam tubuh kita. Itu nomor satu. Ada kelekatan ya yang kita dapatkan dari pakaian itu untuk menggambarkan adanya kelekatan antara suami dan istri, kohesi, sesuatu yang melekat, sesuatu yang intim. Itulah sebabnya maka antara suami dan istri itu ya, itu memiliki interaksi yang paling intim dibandingkan dengan interaksi dengan orang-orang lainnya. Misalnya ya, antara orang tua dengan anak, antara tetangga, antara saudara. Tapi kemudian kalau antara suami dan istri itu intim. Yang interaksi yang paling intim itu adalah interaksi antara suami dan istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini digambarkan dengan penggambaran sebagai libas atau pakaian. Jadi pertama tadi ya, ciri dari pakaian itu setiap kita pakai pasti melekat dalam tubuh kita. Yang kedua, kelekatan yang ditimbulkan oleh pakaian ke dalam tubuh kita itu adalah kelekatan yang nyaman, ya, kelekatan yang nyaman. Jadi bukan kelekatan yang menyakitkan. Bapak Ibu sekalian, apapun pakaian yang dipakai sekarang ini, itu selalu menimbulkan kelekatan yang nyaman dalam tubuh kita. Kenapa demikian? Kita tidak mau untuk memakai baju, memakai pakaian yang ternyata sesak, menyesakkan, nggak bisa bernafas, apalagi sampai menyakitkan, apalagi sampai melukai, membuat gatal dan seterusnya gitu ya. Kita pasti nggak mau memakai semahal apapun pakaian kita, kalau begitu dipakai ternyata membuat kita sesak, nggak bisa bernafas, pasti kita tidak mau memakainya. Jadi penggambaran Quran tentang libas itu dahsyat untuk memberikan gambaran bahwa antara suami istri itu ada kelekatan, seperti pakaian yang lekat dengan tubuh kita. Dengan kelekatan yang nyaman, kelekatan yang tidak melukai, kelekatan yang tidak menyakitkan, kelekatan yang membuat kita itu lega, tidak sesak, tidak menyesakkan gitu ya. Itulah makna libas. Dan itulah makna kohesi. Jadi kohesi itu keterikatan yang kuat, tetapi nyaman. Kuat tapi nyaman. Sebab ada gambaran kuat tapi nggak nyaman. Contohnya apa? Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya di rumah pengen memasang hiasan dinding ya misalnya ya. Lalu kemudian kita memaku hiasan dinding itu ya dengan paku dak gitu. Itu paku akan masuk ke dalam tembok, kemudian menancap ya di dinding tembok itu. Ketika paku sudah menancap itu, kita ambil itu nggak bisa ya, dia kuat banget menempelnya di sini. Nah, itu kelekatan yang juga kuat. Jadi bagaimana paku ini menempel di dinding dengan kelekatan yang kuat, tetapi dia menimbulkan kelekatan yang tidak nyaman. Jadi begitu kita ambil ini tidak nyaman. Sesuatu yang kemudian menyebabkan kita itu menjadi tidak nyaman antara suami dan istri kalau model kelekatannya adalah paku yang ditancapkan di tembok tadi ya, kan dipukul-pukul dok gitu, kemudian melukai. Jadi dindingnya itu kemudian menjadi dinding yang luka gitu ya, masuk ke dalam, dan begitu kemudian kita ambil dia tidak bisa bahkan terluka gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam pengertian tentang kelekatan ya, kelekatan yang ditimbulkan, itu kalau pakaian itu kelekatan yang tidak menyakitkan, kelekatan yang tidak melukai, kelekatan yang nyaman antara suami dan istri. Itulah kohesi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalau misalnya kita mengatakan bahwa komunikasi itu penting antara suami dan istri, itu komunikasi itu nggak mungkin akan bisa terjadi dengan nyaman apabila tidak memiliki kohesi. Saya ulangi ya, Bapak Ibu sekalian. Komunikasi antara suami dan istri baru akan nyaman apabila mereka itu sudah memiliki kelekatan secara emosional. Jadi ada kedekatan emosional, ada emotional closeness, mereka itu saling melekat dengan nyaman satu dengan yang lainnya, seperti pakaian. Maka kalau mereka sudah punya kohesi seperti ini, barulah kemudian mereka bisa memiliki komunikasi yang bagus. Jadi kayak apapun mereka berbicara tentang komunikasi, mereka belajar tentang komunikasi, bagaimana mereka membiasakan diri komunikasi. Tetapi kalau belum punya kohesi di antara mereka, itu juga tidak akan membuat komunikasi yang nyaman gitu ya di antara mereka. Jadi kenapa dalam teorinya Profesor Olson tadi itu ya, dari 3 aspek yang penting dari ciri kompleks sistem itu, pertama kali adalah kohesi, nomor 2 adalah fleksibilitas, nomor 3-nya adalah komunikasi. Komunikasi diletakkan di nomor 3 setelah harus punya kohesi terlebih dahulu. Karena komunikasi baru akan berjalan dengan baik apabila suasana hati, suasana jiwa antara suami dan istri itu sudah nyaman. Enak ngobrol suami istri gitu ya, suasana kejiwaan yang nyambung gitu, jadi enak ngobrolnya di antara mereka. Tapi begitu kemudian suasana kejiwaan di antara mereka itu sudah tidak nyaman, tidak nyambung gitu ya, itu menyebabkan mereka menjadi tidak bisa terhubung
dalam komunikasi yang positif di antara mereka itu. Nah, jadi baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini tentang kohesi ya, yang Quran menggambarkan sebagai libas gitu antara suami dan istri, itu lekat dengan kelekatan yang nyaman, tidak melukai, tidak menyesakkan, tidak menyakitkan gitu ya, tapi lekat yang nyaman, enak di antara mereka gitu. Ini yang kita hadirkan terlebih dahulu. Kemudian nomor 2, next, yang harus kita miliki juga menurut teorinya Profesor Olson itu adalah flexibility atau fleksibilitas. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita harus memiliki di dalam keluarga itu ya, yang disebut dengan flexibility menurut Profesor Olson, flexibility itu adalah titik keseimbangan yang muncul akibat dari adanya chaos dan rigidity. Jadi gini, chaos itu sesuatu yang bisa berubah, rigidity itu sesuatu yang tetap. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu, menurut Olson harus ada hal-hal yang tetap, ya, yang kita pegangi sebagai tetap, yang harus stabil. Tetapi ada yang bisa berubah setiap saat. Kehidupan keluarga kita itu akan baik apabila ada hal yang tetap dan kita pegangi, tidak berubah, karena itu menyangkut soal nilai-nilai misalnya ya. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya teknis yang itu bisa berubah setiap saat. Kalau dalam bahasa agama itu ada kita kenal misalnya ada yang harus tetap dalam agama itu namanya as-sawabit ya. Prinsip-prinsip yang sawabit, yang tetap, tapi kemudian ada yang namanya mutaghayyirot. Mutaghayyirot itu hal-hal yang bisa berubah. Jadi disebut fleksibel itu apabila di dalam keluarga itu ada yang tetap dan ada yang bisa berubah. Nah, jadi seringkali kita mengatakan fleksibel itu artinya bisa berubah gitu ya. Nah, kalau menurut Profesor Olson nggak begitu. Yang disebut dengan fleksibel itu apabila ada yang tetap dan ada yang boleh berubah. Kalau keluarga itu isinya yang tetap semuanya, tidak boleh berubah sama sekali, itu namanya keluarga yang kaku. Tetapi kalau keluarga itu boleh berubah semuanya, itu namanya keluarga yang kacau. Jadi keluarga yang fleksibel itu artinya ada sesuatu yang tetap yang mereka pegangi, dan ada yang boleh berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu namanya flexibility. Nah, apa yang tetap, sahabat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di antara yang tetap ya di dalam kehidupan berumah tangga yang harus kita pegangi itu diantaranya adalah faktor nilai, ya, faktor value. Itu sesuatu yang tetap. Misalnya fondasi keluarga kita adalah keimanan dan ketakwaan. Ini tidak boleh berubah ya. Kemudian misalnya motivasi hidup berumah tangga kita adalah ikhlas untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini harus tetap. Kemudian bahwa visi dalam hidup berumah tangga kita adalah mencapai surganya Allah SWT. Ini sesuatu yang tetap. Gitu. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang harus tetap, yang tidak boleh berubah. Ini sesuatu yang harus kita jaga. Nilai-nilai value seperti ini. Termasuk dalam konteks pendidikan anak ya. Yang tetap itu apa? Dalam konteks pendidikan anak yang harus dipegangi, yang tidak boleh berubah itu misalnya adalah faktor value apa yang kita tanamkan pada anak-anak. Misalnya menanamkan tauhid, menanamkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT. Ini tetap ya, bagaimana kemudian kita menanamkan kepada anak-anak kita itu kedekatan kepada Allah SWT, kecintaan kepada Allah SWT, kecintaan kepada Nabi SAW, kecintaan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu sesuatu yang kita tanamkan kepada anak-anak berupa value, berupa nilai kepada mereka. Tetapi ketika kita berbicara tentang teknisnya, how to, bagaimana caranya ini sesuatu yang bisa berubah. Contoh bisa berubah itu apa? Misalnya ya, itu bisa berupa pilihan-pilihan. Mungkin kita mengajarkan sendiri anak-anak kita, sehingga dalam bahasa orang sekarang kita sebut sebagai homeschooling. Udah, homeschooling saja. Anak-anak kita belajar sendiri bersama dengan orang tuanya. Nomor 2, mungkin kita putuskan udah ke pesantren aja, gitu ya. Atau mungkin ke sekolah boarding, atau mungkin ke sekolah full day school, atau ke sekolah-sekolah lainnya. Jadi, kalau tentang bagaimana cara mendidik anak ini menyangkut aspek teknisnya, itu sesuatu yang sifatnya fleksibel, leluasa. Tapi kalau menyangkut aspek yang sifatnya fundamental, nilai, value, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Menanamkan nilai tauhid kepada anak tidak bisa ditawar. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada anak tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi kalau bagaimana caranya
maka ini sesuatu yang kita bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kita di rumah itu punya beberapa anak, misalnya Bapak Ibu sekalian ada satu keluarga punya 3 anak ya, masing-masing dari 3 anak ini bisa jadi memiliki cara yang spesifik bagi mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Satunya cocok di pesantren, satunya cocoknya di full day school, satunya cocoknya homeschooling, berbeda-beda. Setiap anak kita unik dan oleh karena itu sentuhan kepada mereka bisa berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan semuanya. Misalnya semuanya harus pesantren atau semuanya harus homeschooling, enggak juga begitu. Tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan flexibility. Fleksibel di dalam kita menjalani kehidupan berumah tangga itu ya, itu dengan kita memenuhi aspek-aspek mana yang namanya sawabit dan mana yang namanya mutaghayyirot. Jadi ada aspek yang harus tetap dijaga dalam rumah tangga kita dan ada aspek yang boleh berubah di dalam rumah tangga kita. Nah, ini yang namanya flexibility ya, sahabat sekalian. Kalau dalam kehidupan berumah tangga, apabila kita bisa mewujudkan fleksibilitas ini, maka insya Allah kan rumah tangga kita akan baik-baik saja. Ya, ini poin kedua dari circumflex system yang disampaikan oleh Profesor Olson. Kemudian aspek ketiganya adalah communication atau komunikasi. Jadi sahabat sekalian, kalau kemudian kita sudah memiliki kohesi yang baik dengan pasangan, keluarga kita juga sudah memiliki fleksibilitas, maka insya Allah komunikasinya akan terjadi dengan nyaman. Bahkan komunikasi yang disampaikan oleh Profesor Olson di sini, itu tidak satu jenis, tetapi harus sesuai dengan juga situasi dan kondisi. Sebagai contoh misalnya begini, ada saat di mana komunikasi antara suami istri itu lebih mementingkan soal kualitas rasa. Jadi gini, komunikasi yang mengedepankan faktor engagement, larut antara suami dan istri itu ya, nyaman, ngobrol dengan enak, ada kemesraan, ada kemanjaan, ada keterbukaan yang leluasa gitu ya, itu namanya engagement, di mana suami dan istri itu berkomunikasi dengan cara yang nyaman satu dengan yang lainnya. Tetapi kadang-kadang antara suami dan istri itu perlu berkomunikasi dengan cara-cara yang itu terbuka untuk adanya perubahan, open to change. Jadi begini, ketika dalam kehidupan berumah tangga kita tuh, kita harus mengambil satu keputusan tertentu yang penting, maka bagi suami dan istri itu, corak komunikasinya harus berani untuk mengambil satu jenis komunikasi yang open to change. Suami punya pendapat, kemudian istri punya pendapat, mungkin mereka berbeda pendapat, mungkin mereka adu argumen, mungkin mereka mengemukakan pendapat masing-masing dari sudut pandang yang berbeda, tetapi mereka bukan bertengkar, hanya saja mereka sedang mengadu pendapat yang untuk dipilih pendapat yang nanti paling memungkinkan bagi mereka, gitu ya. Contohnya misalnya ketika hendak memutuskan anak kita ini mau sekolah di mana, misalnya gitu ya. Kalau anak kita ini mau sekolah di mana, itu hal yang penting, maka ya tentu itu penting banget ya, apakah anak kita akan dimasukkan ke sekolah ini, atau homeschooling, atau pesantren, atau yang lainnya, maka itu sesuatu yang perlu dibuat pola komunikasi yang open to change. Suami punya pendapat, istri punya pendapat, kemudian antara suami dan istri itu kemudian dia bisa beradu argumen dengan baik gitu ya, dengan bijak gitu. Jadi akhirnya akan menimbulkan keputusan yang berkualitas di antara mereka. Ini suara-suaranya mengganggu lagi ya, admin. Suara dari mana nih yang mengganggu suara kita nih? Oke, baik, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi keluarga itu hendaknya kita memiliki pilihan-pilihan model komunikasi yang paling nyaman. Ada kalanya kita berkomunikasi dengan mementingkan engagement, bagaimana antara suami dan istri itu kita bisa memilih pola komunikasi yang enak ya, yang antara suami dan istri itu saling nyaman di antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Tapi ada kalanya kita harus berkomunikasi dengan jalan melakukan diskusi, dialog yang kadang-kadang berbeda pendapat supaya menimbulkan keputusan yang berkualitas. Jadi Bapak-Ibu sekalian,
kalau kita itu berharap komunikasi kita itu selalu dalam bentuk engagement, bisa jadi kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa menghasilkan keputusan yang berkualitas. Jadi ada kalanya kita itu bisa saja berbeda pendapat. Baiknya homeschooling anak kita, baiknya pesantren, masing-masing punya argumen. Kalau pesantren bagaimana, kalau homeschooling bagaimana, ya itu sesuatu yang nantinya kalau kita mendialogkan dengan baik, maka keputusan yang kita ambil akan menjadi keputusan yang berkualitas. Jadi tidak masalah sesekali waktu kita itu berbeda pendapat, jangan takut untuk kemudian berdiskusi dengan terbuka dengan pasangan karena khawatir nanti suasana nggak nyaman. Nah kalau kita diskusinya itu seluruhnya menggunakan pola engagement yang penting suasana nyaman, bisa jadi keluarga itu nanti tidak bisa menghasilkan keputusan yang berkualitas. Apa Pak, terserah kamu aja deh gitu. Ketika istrinya bertanya, Bang, anak kita ini sudah mau lulus SD nih dari SD Nur Fatailah, nanti SMP-nya kemana Bang ya? Udah terserah kamu aja deh. Nah kalau begitu nggak ada dialog. Atau misalnya sang suaminya yang terserah kamu aja Bang, kata istrinya gitu ya, terserah Bang aja deh. Nah itu berarti nggak ada dialog. Akan bagus kalau ketika menentukan sekolah kita anak kita itu sekolah di mana itu nanti akan berdampak panjang kepada masa depan anak kita. Maka perlu didialogkan ya. Kalau anak sudah gede ya, kalau mau masuk SMP tentu anak kita libatkan, nak kamu mau sekolah di mana SMP-nya, kamu mau di pesantren, apa kamu mau di boarding school atau mau di full day school dan seterusnya, itu sesuatu yang didialogkan ya bersama-sama gitu. Nah itulah komunikasi. Bapak-Ibu sekalian, saya ulangi 3 aspek yang disampaikan oleh Profesor Olson itu ya, untuk menimbulkan kenyamanan dalam menjaga keluarga adalah adanya kohesi, fleksibilitas, dan komunikasi. Komunikasi itu terletak di bagian yang paling ujung, karena komunikasi baru akan nyambung, komunikasi baru akan efektif, komunikasi baru akan bagus antara suami dan istri itu apabila mereka memiliki kohesi atau kelekatan hubungan, kenyamanan hubungan antara suami dan istri. Sepanjang mereka punya kohesi, kelekatan hubungan yang baik, insya Allah mereka akan bisa mendapatkan komunikasi yang juga nanti baik. Oke, next saya sambung bagian berikutnya ya. Sebagai penutup, saya sampaikan bagian ketiga tentang bagaimana kita menyegarkan pengenalan terhadap pasangan. Klik lagi, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi antara suami dan istri itu ya, agar kita bisa menjaga cinta di antara suami dan istri, kita perlu terus-menerus untuk menyegarkan pengenalan kepada pasangan kita. Next, klik. Jadi kadang-kadang terjadi gejala di mana pasangan suami istri itu kehilangan pengenalan ya. Jadi suami dan istri itu berhenti mengenali. Kalau kita ingin menjaga suasana kebaikan keluarga kita itu ya, kita harus memahami sepenuhnya bahwa suami tumbuh dan berkembang, istri tumbuh dan berkembang. Setiap hari ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Saya berubah, istri saya berubah. Maka supaya kemudian kita saling mengenali dengan baik itu, ngerti titik-titik perubahannya, mengerti bagaimana kemudian kita harus selalu berusaha untuk mengupdate pengenalan kita kepada pasangan. Kalau berhenti mengenali, maka ini akan berdampak yang nantinya akan menyebabkan keterkejutan gitu ya. Banyak orang terkejut, kok tiba-tiba suamiku begini, tiba-tiba istriku begini. Sebetulnya tidak ada yang tiba-tiba ya, sahabat sekalian, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kayak kejadian-kejadian, ya mohon maaf kalau di luar sana ya, di luar sana itu misalnya ada seorang suami yang selingkuh, misalnya atau istri yang selingkuh. Perselingkuhan itu tidak ada yang tiba-tiba, suami selingkuh itu ada prosesnya, istri selingkuh ada prosesnya. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba. Jadi oleh karena itu yang sedang terjadi pada mereka adalah sudah berhenti mengenali pasangannya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada suami tidak dikenali oleh istri. Perubahan-perubahan yang terjadi pada istri tidak dikenali oleh suami. Dampaknya kemudian ketika terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang tidak baik, itu dikenalinya sudah terlanjur menjadi sangat jauh gitu ya. Sudah terlanjur kejadian, sudah terlanjur terjadi kasus, baru kemudian kok kamu kayak begini, kenapa sih kamu begini? Jadi kalau sudah kejadian begitu nyeselnya bukan main gitu ya. Kalau saya di ruang konseling menemukan orang-orang yang nyesel gitu ya, misalnya nyesel gara-gara suaminya terlanjur selingkuh, istrinya marah-marah, kenapa sih kok tega-teganya kamu melakukan kayak begitu? Nah padahal ini proses yang panjang yang tidak dikenali oleh istrinya. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka berdua saling menjaga. Ketika ada seorang istri yang selingkuh ya, suaminya itu merasa hancur, merasa marah kepada istrinya,
tega-teganya kamu melakukan perselingkuhan kayak begitu, dengan kemarahan yang luar biasa, tapi pertanyaannya adalah, bukankah kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya itu bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba? Kalau orang mengatakan ada asap maka ada api, ada bara, ada asapnya, ada api, ada asapnya, ada asap maka ada apinya. Jadi ada sesuatu yang kemudian bertimbal balik gitu ya, bahwa ada situasi yang memicu ya kondisi tertentu. Jadi mengapa ada perselingkuhan? Oh, karena, nah itu kan kalau kita lihat nanti ada ngaruh-ngaruhnya. Masa iya si suami itu tidak tahu perubahan-perubahan apapun, karena kan sudah pasti ada perubahan-perubahan pada orang yang melakukan tindakan seperti itu ya. Demikian pula ya, ini kejadian-kejadian yang kalau kita lihat seperti ini terjadi timbal balik. Sebaliknya kalau baik suami yang melakukan kesalahan atau istri yang melakukan kesalahan itu, mestinya pasangan mengenali bahwa ada sesuatu yang berubah pada suaminya atau pada istrinya. Jangan berhenti mengenali. Kemudian berusaha untuk mengenali pasangan itu ya, kita juga berusaha untuk mengupdate ya, mengupgrade pengenalan itu ya, dalam bentuk mendekat kepada pasangan, bukan menjauh gitu. Jadi kadang-kadang kita itu dalam interaksi sehari-hari itu menyebabkan suami dan istri semakin lama semakin menjauh. Mestinya kan mereka itu mendekat. Antara suami dan istri hendaknya mereka mendekat satu dengan yang lainnya, bukan menjauh gitu ya. Nah, situasi menjauh ini menyebabkan akhirnya suami dan istri menjadi tidak lagi mengenali satu dengan yang lainnya, karena jauh ya, situasi di antara mereka jauh, tidak dekat. Nah, suasana kedekatan itu tadi sudah kita bicarakan, istilahnya adalah kohesi. Jadi harus ada kohesi, dekat, lekat gitu ya, ada kedekatan emosional, mereka seperti libas, nah kedekatan seperti ini yang harus dijaga. Nah, maka ini menyegarkan pengenalan kepada pasangan itu ya, dengan kita terus-menerus berusaha untuk mengenali pasangan kita. Kemudian berikutnya, kalau saya suka bertanya ya kepada pasangan suami istri ini, itu pertanyaan penting ya untuk Anda jawab. Next, kalau suami dengan istri, bisakah Anda menjawab pertanyaan ini? Kapan terakhir kali Anda mengenali pasangan Anda? Kapan terakhir kali Anda mengenali pasangan Anda? Ini sering saya tanyakan kalau di ruang-ruang pelatihan ya. Jadi pertanyaan ini menjadi penting di dalam kehidupan berumah tangga karena begini, setiap hari kita tuh berubah, ya. Setiap hari ada yang berubah, ya. Suami berubah, istri berubah, gitu. Ada hal yang berkembang karena kita ini makhluk hidup, organisme hidup, gitu ya. Itu memiliki ciri pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apalagi kalau sudah melewati waktu yang lama ya, misalnya. Kalau pasangan itu sudah melewati 10 tahun dari umur pernikahannya, apa yang berubah setelah 10 tahun itu? Kalau pasangan suami istri itu sudah menempuh 20 tahun ya perjalanan kehidupan pernikahan mereka, itu apa yang berubah dari setelah mereka 20 tahun itu? Pasti banyak yang berubah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita tanyakan ya kepada Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir mengenalinya? Jawabannya harus jawaban yang menunjukkan waktu. Kapan itu pertanyaan soal waktu, maka jawabannya harus waktu. Kapan terakhirnya mengenali pasangan? Itu mengenalinya 5 tahun yang lalu. Itu berarti sudah banyak sekali berubah. Misalnya ini Bapak Ibu ya, saya kan tinggal di Jogja. Lalu kalau ada di antara Bapak Ibu yang dulu pernah ke Jogja, tapi lama banget nggak ke Jogja lagi, 10 tahun nggak ke Jogja. Begitu Anda masuk kota Jogja, Anda akan dibuat terheran-heran. Oh, Malioboro sekarang sudah sangat berubah. Oh, keratonnya sekarang penampakannya juga, penampilannya sudah mulai berubah. Kemudian beberapa tempat wisata ternyata sudah sangat berubah begitu ya. Jadi kalau kita tuh sudah lama tidak mengenali, maka begitu sekian tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru mengenal lagi, banyak sekali keterkejutan. Maka antara suami dan istri itu ya, pastikan bahwa kita mengenalinya setiap saat, mengetahui ada perubahan-perubahan pada dirinya, memahami ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, karena kita semuanya juga berubah. Suami berubah, istri berubah, maka saling memahami sampai kemudian juga mereka. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini sekedar sebagai pengantar diskusi pada kesempatan sore hari ini. Masih ada cukup waktu ya
untuk kita gunakan sebagai diskusi, masukan pertanyaan, dan juga kalau mau sharing pengalaman ya, ini bisa menjadi sarana untuk saling tausiah di antara kita, satu dengan yang lainnya, dalam rangka untuk menguatkan ketahanan keluarga kita semuanya. Demikian saya kembalikan pada pembawa acara, mohon saya dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cahyadi Takaryawan atas segala penjelasan dari materi webinar kali ini. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang bertanya, dipersilakan. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya Izin bertanya, Bu. oh silahkan. Perkenalkan nama dan anaknya, kemudian mohon maaf Pak Cahyadi, ini langsung dijawab saja bersama Pak Cahyadi. Oke, satu-satu ya. Silakan Ibu. Ya, nama saya Eni Triana, anak saya Taskia, kelas 4 Hunain. Terima kasih ibu-ibu panitia. Kemudian terima kasih sekali untuk Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah mengisi kajian kami pada sore hari ini. Saya bahagia sekali ketemu Ustadz Cahyadi di sini. Ustadz, saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Mungkin tidak banyak sih, Ustadz. Cuma ini Ustadz mungkin sedikit sharing ya. Jadi saya dengan suami itu alhamdulillah cukup harmonis, Ustadz. Jadi udah sekitar 12 tahun kami menikah. Kemudian alhamdulillah tidak ada istilahnya percekcokan atau apa yang berarti gitu ya di rumah tangga kami, alhamdulillah. Hanya saja begini Ustadz, jadi kami itu sebenarnya ada perbedaan yang cukup mencolok antara saya dengan suami. Jadi saya cenderung orangnya itu keras kepala, kemudian mendominasi gitu Ustadz. Kemudian kalau suami itu cenderung banyak diam, tidak banyak jadi interaksi sosialnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau saya orangnya sosialita Ustadz, jadi kemana-mana banyak temennya lah istilahnya kayak gitu. Nah, seringkali yang terjadi di kami itu justru ketika saya ngerasa suami itu lambat Ustadz, jadi lambat memutuskan sesuatu gitu ya, karena saking hati-hatinya, sementara saya orangnya buru-buru gitu. Nah mungkin minta tolong ini aja Ustadz, bagaimana cara menyikapi hal yang seperti itu gitu, supaya saya bisa lebih mengerem, tapi suami saya juga ngegasnya juga bisa lebih kenceng gitu. Jadi saya bisa bersabar dan suami juga sabar gitu menghadapi saya yang cenderung ngegas dan suami cenderung rem gitu. Kayak gitu. Itu aja mungkin Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Okay. Ya. Baik Mbak Eni, jadi sahabatku sekalian, pertama kalau komentar umumnya ya, kalau sebagian ulama kita itu mengatakan bahwa hidup rumah tangga kita itu 80% itu dibangun di atas kesabaran. Jadi porsi sabar itu banyak banget ya, itu harus dilakukan oleh suami dan istri. Kalau kita tuh nggak sabar ya, itu ya berantem terus, seksok terus gitu ya, karena tidak mungkin untuk mendapatkan kesamaan. Jadi kalau dalam bukunya John Gray yang Mars Venus itu ya, nanti akan diingatkan oleh John Gray bahwa salah satu hal yang memicu ketidaknyamanan dalam hidup berumah tangga itu adalah keinginan dari istri untuk mengubah suaminya dan keinginan suami untuk mengubah istrinya. Jadi istri kecewa kepada suami karena merasa bahwa suaminya nggak berubah-berubah, kok kamu kayak gitu. Sementara suaminya juga kecewa dengan suaminya karena dia merasa istrinya nggak berubah-berubah, kok kamu kayak begitu. Jadi keinginan mengubah itulah yang seringkali menjadi sumber kekecewaan yang besar. Kenapa suami istri itu cenderung ingin melihat suaminya atau pasangannya itu berubah ya? Kalau istilahnya John Gray itu, dia menggunakan istilah yang menarik ya, pakai istilah metafora. Dia kan bilang awalnya dulu ya, laki-laki itu dari planet Mars, lalu perempuan itu dari planet Venus. Ini tentu
gambaran metaforis ya, gambaran metafora, bukan dalam makna sebenarnya. Hanya untuk mengatakan bahwa mereka itu berbeda. Jadi laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus, lalu suatu ketika mereka itu jalan-jalan. Ketika mereka jalan-jalan, ketemulah makhluk Mars dengan makhluk Venus itu, kenalan sampai akhirnya mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah. Ketemu di bumi dan akhirnya mereka menikah di bumi dan akhirnya mereka tinggal di bumi. Nah, setelah mereka memutuskan untuk tinggal di bumi, setelah sekian lama hidup bersama dengan pasangannya setelah mereka menikah itu ya, maka mereka berdua itu mulai terserang penyakit amnesia. Nah, ini penyakit yang disampaikan oleh John Gray. Mereka mengalami amnesia yang panjang. Jadi suami itu lupa bahwa dirinya itu dari makhluk Mars, dan istri itu lupa kalau dirinya dari makhluk Venus. Begitu dia ingat dengan kebiasaan-kebiasaan orang Mars, misalnya suaminya itu, dia ngertinya karena dia amnesia, dia ngertinya dulu kebiasaan-kebiasaan orang Mars kayak begini, dan itu tidak dijumpai pada istrinya. Istri juga demikian, kebiasaan-kebiasaan orang Venus ya, kebiasaan perempuan itu ya kayak begini. Sementara itu dia tidak mendapatkan dari suaminya. Mulailah mereka saling memiliki keinginan untuk kamu harus sesuai dengan keinginanku. Jadi pada akhirnya suami ingin istrinya itu berubah seperti dirinya dan istri ingin suaminya berubah seperti dirinya. Jadi dia tidak mengerti bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin disamakan dalam konteks karakter ini karena mereka berasal dari planet yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari segi hikmah besar dari penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda itu ya, itu justru sebetulnya dalam suasana yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi laki dan perempuan berbeda itu supaya kemudian mereka lengkap satu dengan yang lainnya itu ya, ada kelengkapan-kelengkapannya. Satunya ngerem, satunya ngegas, satunya pengen cepat, satunya pengen lambat. Nah, itu kan justru harmonis. Kalau dua-duanya ngegas bahaya, dua-duanya ngerem nggak jalan. Jadi kan sebetulnya ini sudah tercapai satu titik perbedaan yang saling melengkapi. Kayak kalau kita mengatakan pakaian serasi itu kayak apa sih? Pakaian serasi itu apakah misalnya ya, satunya merah tua, satunya merah muda. Apakah seperti itu? Ataukah serasi itu kita bahkan bisa serasi secara kontras, bahwa antara merah dengan hijau atau merah dengan biru, apakah itu tidak dikatakan sebagai serasi? Jadi kalau kita lihat kan itu tergantung dari bagaimana kita menyerasikannya ya. Jadi makanya sebagian ulama kita mengatakan menikah itu adalah bab menerima situasi dan kondisi pasangan kita yang belum kita lihat pada saat kita dulu belum menikah. Ada hal yang dulu kita nggak tahu, tapi setelah kita menikah jadi tahu, dan kita bisa menerima itu. Itulah pernikahan yang disebut dengan manajemen ketidakcocokan. Jadi menikah adalah memanage hal-hal yang tidak cocok antara suami dan istri. Banyak hal yang tidak cocok dan kita selaraskan sampai menjadi keselarasan. Jadi kayak misalnya kalau antara suami dan istri itu dia mencoba untuk mengambil itu semuanya sebagai bagian dari hal yang melengkapi, maka itu justru akan harmonis. Kenapa? Karena kita berubah menyesuaikan diri itu misalnya pada definisi-definisi tentang segala sesuatu ya. Contohnya seperti ini, misalnya gini, satu keluarga, seorang perempuan lahir dari keluarga yang ramai. Keluarga ramai itu sering saya katakan keluarga yang ngomong, sama bapak ibunya suka ngomong, bapak ibunya suka diskusi, bapak ibunya suka ngomongin segala sesuatu gitu ya. Jadi di rumah itu isinya orang ngomong semuanya gitu, nggak ada orang mendengarkan. Itu namanya keluarga ramai gitu. Lalu ada satu lagi, suaminya itu berasal dari keluarga sepi. Keluarga sepi itu suami istri diem aja gitu ya. Di rumah diem aja. Bapak ibunya itu kalau lagi ngumpul bareng keluarga diem aja, nggak ada ngomongan, nggak ada cerita apa-apa, masing-masing diem aja. Ngumpul di rumah itu diem aja gitu. Coba kalau laki-laki misalnya ya, ada seorang laki-laki dia berasal dari keluarga yang diem seperti ini, lalu kemudian ada seorang perempuan yang berasal dari keluarga rame gitu. Mereka nanti ketika hidup berumah tangga tidak bisa menjadikan standar keluarga yang laki-laki atau standar keluarga perempuan untuk menjadi standar keluarga mereka. Mereka harus menciptakan standar sendiri yang berlaku di keluarga mereka sendiri. Sebab kalau menggunakan standar keluarga sang istri, suaminya tersiksa. Kalau menggunakan standar suami, istrinya tersiksa. Jadi oleh karena itu mereka membuat standar sendiri, standar baru yang mereka ciptakan untuk apa yang paling nyaman bagi kehidupan rumah tangga mereka. Jadi mereka akan berbeda pendapat, berantem soal standar tentang rame dan sepi. Jadi istri yang biasa dengan keluarga yang rame itu ya, itu dia itu
merasa rumah kok sepi banget, nggak ada orang ngomong gitu. Jadi dia kemudian ngerasa bahwa aku tersiksa, aku nggak nyaman dengan sepi kayak begini. Sementara suaminya begitu istrinya ngomong terus gitu, itu kok rame banget, kamu itu ribut gitu. Aku itu nggak bisa mikir kalau kamu itu ribut kayak begitu. Jadi kalau kita lihat mereka bisa berantem tentang standar rame dan sepi. Rame itu kayak apa, sepi itu kayak apa gitu ya. Kata istrinya lebih enak ngomong sama tembok, karena tembok itu aku tahu nggak bisa jawab. Ini ngomong sama orang kok diajak ngomong diem aja kayak begitu. Jadi sementara suaminya itu juga punya pikiran yang sama. Ini orang nggak penting aja diomongin kayak gini, semuanya diomongin gitu. Apa nggak capek ngomong terus gitu ya. Jadi ketika suami itu heran dengan istrinya, kamu itu kok cerewet, kamu itu kok ngomong terus, apa nggak capek ngomong terus gitu. Saya sering bilang sama suami yang kayak begitu tuh ya, kamu itu nggak tahu ya, istri itu capek kalau nggak ngomong. Jadi dia tuh ngomong terus itu tuh nggak capek, dia tuh capek kalau nggak ngomong. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya berpasangan antara suami dan istri itu makanya ayat Allah itu indah banget ketika menggambarkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu artinya pasangan. Jadi saling melengkapi ya. Jadi sering digambarkan seperti sepatu itu kan bentuknya nggak sama ya, tapi saling melengkapi ya begitu. Satunya cerewet, satunya pendiam, satunya pengen cepat, satunya lambat, satunya jadi kalau kita itu bisa menyelaraskan ya beberapa titik-titik perbedaan seperti itu malah nyaman. Saya pernah suatu ketika ya Bapak Ibu sekalian, ada seorang istri yang mengatakan dia datang ke ruang konseling ketemu kami di masa sebelum pandemi dulu. Dia katakan bahwa saya itu capek Pak Cah jadi istri kayak begini ini karena suami saya itu orang yang tidak bisa memutuskan segala sesuatu. Semuanya diserahkan ke saya. Apa-apa terserah kamu, apa-apa terserah kamu. Dia itu nggak bisa mutusin sama sekali. Saya pengen seorang laki-laki yang tegas, bisa mengambil keputusan, bisa mengambil risiko, dia bisa berwibawa di keluarga gitu ya, kata istrinya tuh. Jadi masa semuanya diserahkan ke saya? Kata dia, ketika urusan sekolah, anak kita mau sekolah di mana, kata suami saya, terserah kamu aja. Ketika ada pertemuan orang tua murid dan guru, siapa yang datang, terserah kamu aja. Sampai yang teknis-teknis katanya. Misalnya, kita mumpung hari Minggu nih, ayo kita nyari makan keluar. Kita makan kemana? Terserah kamu aja. Setelah sampai di tempat makan, kita mau makan apa? Terserah kamu aja. Jadi kata saya, capek saya harus memutuskan segala sesuatu. Dari A sampai Z, semuanya saya memutuskan. Capek saya memutuskan seperti ini. Jadi saya capek punya jadi istrinya dia itu. Jadi tuntutan dia adalah cerai. Jadi dia itu sudah mantap si istri ini ya. Datang ke rumah kami itu sudah dengan membawa proposal cerai. Sudah nggak mau lagi sama suaminya. Alhamdulillah bisa kita mediasi. Nah, pada kesempatan yang lainnya, datang orang lain lagi ya, seorang perempuan, seorang istri, yang mengatakan, Pak Cah, saya sudah nggak tahan hidup sama suami saya. Karena saya itu nggak dianggap, saya tuh tidak pernah diajak bicara, nggak pernah diberi diajak musyawarah, semuanya diputuskan oleh suami saya sendiri. Segala sesuatu diputuskan oleh dia sendiri. Anak kita mau sekolah di mana? Masa saya nggak ditanya? Saya kan ibunya. Dia langsung daftarkan anak saya ke SMP, nggak pernah nanya-nanya ke saya. Ketika kemudian ada kesempatan kita untuk ngecat rumah, saya kan banyak di rumah, masa nggak ditanya pengen cat warna apa? Tiba-tiba dia putuskan sendiri catnya warnanya apa. Ketika kita mau sesekali waktu makan keluar gitu, nggak ditanya saya pengen makan apa, ngerti-ngerti diajak ke restoran, dia nggak nanya ke saya pengen restoran yang mana gitu. Saya nggak pernah ditanya, saya nggak pernah dianggap sama sekali. Coba kalau kita lihat ranah perbedaan orang itu ya, jadi ada suami yang terserah kamu aja, itu istrinya nggak nyaman. Oh, aku harus memutuskan semuanya gitu. Terus kalau suaminya memutuskan semuanya, istrinya nggak nyaman. Karena masa aku nggak dianggap, aku nggak didengarkan gitu ya. Makanya kalau kepada bapak-bapak itu ya, para suami itu sering saya katakan, para istri itu menghendaki sosok suami yang tegas, bisa mengambil keputusan, bertanggung jawab, inisiatif, tetapi di saat yang sama, dia adalah orang yang lembut, yang pengertian, yang mengerti istrinya, mengajak bicara istrinya, gitu ya. Itulah yang diinginkan oleh para istri. Tapi saya bilang sama para istri, berita buruknya adalah laki-laki kayak gitu tuh nggak ada, gitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kita akan menemukan bahwa orang itu selalu berada dalam situasi yang ada kelemahan, ada kekurangan pada
setiap dari kita. Ada laki-laki yang lemah dalam mengambil keputusan, Allah jodohkan dia dengan perempuan yang dia pandai mengambil keputusan. Ada laki-laki nggak bisa merencanakan, Allah jodohkan dengan seorang perempuan yang pandai merencanakan. Jadi jangan dipertentangan kayak begitu. Kata seorang istri ke rumah saya, Pak Ca, suami saya itu nggak bisa merencanakan segala sesuatu. Saya rencananya detail, Pak Ca. Dia tunjukkan ke saya satu buku gitu ya, isinya rencana-rencana hidup. Coba lihat, Pak Ca tanya sama suami saya itu, apa dia punya rencana? Dia nggak punya rencana. Saya terencana semuanya, Pak. Saya tulis semuanya. Mbak, lah kenapa harus marah-marah kalau situasi kayak begitu? Saya bilang, lo kan Allah itu menjodohkan kamu ya, suami kamu itu nggak bisa merencanakan, lalu kamu pandai merencanakan, lo pasti itu, saya bilang gitu. Nah kan malah enak itu, kalau kemudian kalian berdua itu bersinergi, saya yang mampu, dia nggak mampu, maka kamu yang lo kan enak kalau kita bisa menyusun sinergi kayak begitu itu. Jadi kemudian kita bisa saling mengoptimalkan mana yang bisa kita upayakan bersama dan berubah itu menuju kepada kondisi yang mencapai titik temu tertentu dari situasi-situasi itu. Contohnya misalnya tentang kelambatan dan kecepatan, tentang kerapian, tentang segala sesuatu itu kita punya definisi sendiri ya, yang disepakati secepat apa, selambat apa. Apakah kalau cepat itu lebih baik ataukah kalau lambat itu lebih baik? Itu kan kita juga belum tentu gitu ya. Apakah kalau lebih cepat itu lebih baik? Belum tentu. Apakah lebih lambat lebih baik? Belum tentu. Jadi kan yang paling kita buat itu senyaman mungkin. Orang yang tidak bisa merencanakan, kemudian ketemu dengan orang yang bisa merencanakan, pas itu berarti malah saling bisa sinergi dan begitu seterusnya. Jadi pola pikir kita, cara pandang kita adalah mari kita mencari titik-titik kelebihan diri kita dan pasangan kita untuk kita sinergikan. Lalu kelemahan-kelemahan kita juga kemudian apakah itu bisa diisi oleh pasangan kita. Sehingga yang paling penting adalah mensinergikan semua itu ya dengan kacamata positif. Demikian ya Mbak Eni dan teman-teman sekalian. Maka kalau masih ada yang lainnya, Mbak Yani silakan. Iya, terima kasih Pak Cahyadi Takaryawan, penjelasannya sudah sangat panjang dan kita hanya senyum-senyum ya Pak ya, karena mungkin kita semua mengalami semua itu di sini. Saya lihat di video ibu-ibu pada senyum-senyum gitu, nggak tahu senyum kenapa tuh Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari ibu. Ya, oleh boleh, saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati, orang tua dari Saidayan Jaja, kelas 6 Marwah. Sebelumnya maaf Ustadz, saya mau minta maaf dulu nih sama teman-teman. Maaf hari ini saya masuknya lambat, harusnya hari ini ada tugas tilawah. Kan HP-nya error, malu mah sering dimain anak-anak, jadi muter aja tuh Ustadz, gak bisa masuk-masuk. Ya, demikian saya mohon maaf ya pada teman-teman Korkel atau komite atas kesalahan saya pada hari ini. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan saya mau tanyakan sama Ustadz. Kita sih harmonis-harmonis aja. Beda pendapat memang sering. Cuma ada satu yang mengganjal di hati saya, kadang-kadang saya kecewa. Bagaimana caranya ada satu mungkin itu ya kasarnya keburukan pada suami saya atau mungkin keburukan atau kekurangan deh. Kalau keburukan mungkin keterlaluan ya. Saya merasa tidak nyaman melihat suami saya merokok. Itu Ustadz, itu. Saya tidak merasanya bagaimana caranya untuk memberhentikannya atau memberhentikan dia tidak merokok gitu, karena saya nggak suka lihatnya gitu Ustadz. Dengan cara apa? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun, dengan mengirim video tentang yang berkaitan dengan rokok, berkaitan pokoknya semuanya udah atau dengan ceramah-ceramah Ustadz, tapi tidak masuk. Tidak mau juga berhenti merokok Ustadz. Itu yang membuat semuanya sih nyaman. Seperti tadi yang Ibu bicarakan. Memang Ustadz bicarakan juga. Memang ada kelebihan, ada kekurangan. Kadang-kadang memang dia hobinya menanam, saya hobi menanam, tapi kekurangan dia tidak mau. Kalau kata ibu-ibu mah, ayo kita makan di luar atau weekend atau dan sebagainya. Anak-anak dia nggak mau, dia asik dengan sendirinya. Asik dia, udah sana berangkat. Nih uangnya, saya tunggu dibelikan aja makannya di rumah gitu. Oke lah itu saya terima dengan senang hati. Mungkin memang mestinya seperti itu. Saya mesti mengimbangi, maunya seperti itu. Cuman ada satu hal yang bikin saya tidak nyaman. Itu tadi Ustadz, bagaimana caranya saya bisa memberhentikan dia merokok.
mungkin pembicaraan saya ini mungkin di luar koridor itu ya Ustadz ya. Tapi ya untuk kesempatan ini saya mohon jawaban dari Ustadz. Mungkin hanya itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ada pendekatan kalau kita itu pengen melakukan satu perubahan gitu ya, itu ada hal-hal yang sifatnya itu wilayah-wilayah pengetahuan dan akademik gitu, misalnya kayak memberitahu ini ceramahnya Ustadz, kemudian ini artikel-artikel kesehatan tentang rokok dan seterusnya, itu akan masuk ke wilayah akademik, masuk ke wilayah kesadaran dari suami itu yang nanti, atau ini bukan hanya soal suami istri tapi soal siapapun ya, kita nggak suami istri misalnya, tapi kita bicara soal siapapun ketika kita ingin tahuan lalu mekanisme yang itu nanti akan diterima secara akademik. Ibu-ibu perhatikan iklan ya, iklan. Jadi iklan itu supaya terbeli itu dia tidak memasuki wilayah akademik. Tidak ada iklan yang memasuki wilayah akademik itu, iklan produk apapun gitu ya. Tapi mereka pasti akan memasuki wilayah subconsciousness, jadi wilayah alam bawah sadar seseorang. Ibu-ibu kalau suka belanja online nanti akan ketemu dengan kalimat-kalimat seperti ini. Alhamdulillah setelah saya minum obat ini, saya sekarang jadi langsing. Jadi orang itu tidak diomongi, obat ini kandungannya ini, kandungan zat kimia ini tuh akan menyebabkan reaksi begini dalam tubuh yang menyebabkan itu nanti akan jadi langsing. Tidak ada iklan kayak begitu itu. Jadi iklan kayak gitu itu akan diterima secara akademis. Nanti yang akan bertanya kepada dia adalah itu namanya kandungannya apa, itu berapa persen, itu orang bertanya dan tidak membeli. Sementara orang yang membeli itu adalah mereka yang tersentuh secara hatinya, tersentuh. Jadi dia tidak lagi bicara soal kandungannya itu apa, secara kesehatan apakah itu aman apa tidak aman, tapi dia kemudian akan langsung tersentuh kepada hatinya. Ini kalau ada obat penyubur kandungan bagi ibu-ibu yang belum bisa melahirkan itu, alhamdulillah sih setelah aku minum produk ini aku sekarang hamil. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kemudian orang-orang itu tidak lagi bertanya soal kandungannya apa, itu orang nggak mikir begitu. Jadi kalau dalam dunia bisnis online itu, orang-orang yang bertanya detail tentang kandungannya apa, itu berapa persen, itu nama zat kimianya apa, itu adalah orang yang tidak akan membeli. Dia hanya memuaskan kadar intelektualnya, tapi dia tidak memutuskan membeli. Tetapi begitu dia tersentuh dengan sesuatu testimoni bahwa itu kalau dalam kategori akademik, ini tadi iklan yang tidak ilmiah, ya, iklan yang tidak ilmiah. Jadi dia mengatakan fotonya menimang bayi. Alhamdulillah semenjak saya mengkonsumsi obat ini sekarang aku bisa menimang bayi. Itu nggak ilmiah sama sekali. Tapi orang masuk ke alam bawah sadarnya. Ternyata itu yang menyebabkan dia menjadi hamil itu. Baik orang-orang yang kemudian pengen mendapatkan anak setelah menikah sekian lama, dia nggak mikir lagi tentang kandungan, nggak mikir lagi, dia langsung beli produk itu gitu ya. Nah itu yang namanya ketika menyentuh alam di bawah sadarnya. Bedanya kalau kita bicara dalam konteks tulisan, bedanya tulisan fiksi dengan non-fiksi itu salah satunya di situ. Kalau tulisan non-fiksi itu kita memberitahu orang bahaya rokok itu seperti ini. Secara akademik rokok terdiri dari zat yang ini. Bahaya bagi tubuh itu begini. Respon terhadap anggota tubuh, respon rokok ini terhadap ginjal begini, terhadap jantung begini, terhadap paru begini, terhadap otak begini. Itu masing-masing diperincikan. Itu namanya tulisan non-fiksi. Kalau tulisan fiksi itu ya, itu kemudian ada kisah yang mengharukan tentang satu keluarga yang dia akhirnya menjadi misalnya menderita misalnya gitu ya akibat dari rokok dan seterusnya gitu. Jadi diuraikan secara fiksi. Jadi tidak ada penjelasan akademik mengapa itu terjadi. Tetapi kisah itu menyebabkan masuknya ke alam bawah sadar. Itulah sebabnya seringkali membawa perubahan itu dengan kisah. Karena apa? Quran itu banyak kisahnya. Karena kisah itu masuk ke alam bawah sadar manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan satu ceramah ya, misalnya pas acara seminar tertentu di sekolahan ceramah gitu, pembicaranya ngomong 2 jam, itu nanti 2 jam teori itu ya, itu kalau dalam 2 jam itu dia bercerita satu cerita,
maka yang akan diingat cerita itu yang diingat terus-menerus cerita itu. Tapi teori yang 2 jam itu tidak akan diingat oleh peserta itu. Nah, jadi artinya ketika kita hendak mengubah itu akan sangat bagus kalau kita bisa memasukkan informasi-informasi ke alam bawah sadarnya. Jadi bukan Bang, menurut Ustadz Adi Hidayat, rokok itu menurut MUI, rokok itu menurut PP Muhammadiyah. Loh, kalau seperti itu maksudnya di alam kesadaran semua dan itu akan ditolak dengan dalil. Jadi akan ditolak dengan kamu kira aku nggak tahu kayak gitu tuh. Aku ngerti, aku sudah baca fatwanya MUI, aku sudah baca fatwanya PP Muhammadiyah, aku sudah ngerti itu semuanya. Jadi akan ada mekanisme barrier karena itu dia merasa seperti terserang, dirinya senang rokok lalu kemudian diserang sisi rokoknya itu, maka mekanisme pertahanan tubuh akan mencari upaya pembenar. Gimana caranya agar aku itu benar gitu. Itu mekanisme di alam sadarnya. Tapi kalau kita bisa memasukkan sesuatu di alam bawah sadarnya, memasukkan sesuatu di alam bawah sadar inilah yang itu seringkali kalau kita lihat dalam kacamata akademik tadi itu kayak nggak akademik. Makanya kalau dalam bahasa suami istri, menyentuh atau saya mohon maaf, saya beri satu cerita bukan soal suami istri, tapi bagaimana menyentuh tidak dengan konteks akademik. Ada cerita di sebuah pesantren ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak sebutkan nama pesantrennya. Ustadz senior, kiai seniornya itu ya sebagaimana di banyak pesantren ngerokok ya, si kiai itu ngerokok, Pak Kiai senior ini ngerokok. Tapi ada ustadz-ustadz muda yang dia tuh ngerasa gimana dong cara kita untuk ngomongi santri-santri agar tidak ngerokok, sementara kiai paling seniornya itu ngerokok, dan ngerokoknya itu ya saya mengenal kiai tersebut ya, yang saya cerita ini saya kenal beliaunya. Jadi kalau saya interaksi dengan beliau, ngerokoknya itu nggak ada. Jadi saya silaturahmi gitu ya, itu nggak ada selesainya ngerokok itu. Jadi itu habis, sambung lagi rokok berikutnya, habis, sambung lagi rokok berikutnya. Beliau nggak ngerokok itu kalau pas lagi makan, kalau pas lagi sholat, kalau pas lagi tidur itu nggak ngerokok. Tapi sepanjang beliau mulai sambil ngajar aja sambil ngerokok, sambil pokoknya ceramah agama sambil pengajian sambil ngerokok. Jadi beliau ini ngerokoknya luar biasa. Nah, ustadz-ustadz yang muda itu, dia tuh merasa, oke lah kalau Pak Kiai ngerokok, tapi gimana santri-santrinya kita bisa membuat mereka berhenti ngerokok kalau tiap hari ngelihat Kiai ustadz muda, Kiai muda ini nggak ngerokok, tapi Kiai senior itu ngerokok. Nah, terus akhirnya suatu ketika datanglah seorang Kiai yang menasihati beliau sampaikan, Pak Kiai, mohon maaf nih, saya sampaikan kepada Pak Kiai, ini menurut kitab ini, hukum rokok itu haram. Ini dalil-dalilnya begini. Sang Kiai senior ini dengan gampangnya itu menurut kitab yang kamu miliki ini, kitab saya nih. Beliau tunjukkan kitabnya ini. Menurut kitab ini yang namanya ngerokok itu mubah-mubah saja. Tidak ada yang sampai level haram itu enggak ada. Lihat ini, kitabku setumpu nih. Jadi akhirnya kan debat kita tuh enggak selesai. Jadi akhirnya tertolak oleh Pak Kiai ini, dia ngerokok, dia juga punya pendapat. Jadi akhirnya tertolak oleh Pak Kiai ini. Oke, terus akhirnya setelah sekian lama para kiai itu punya ide, yang ustadz muda ini punya ide. Ayo sekarang kita nggak usah bicara kitab, kita nggak usah bicara dalil, kita nggak usah bicara pendapat-pendapat. Sudahlah, kita dari hati ke hati saja. Akhirnya suatu ketika para ustadz muda ini ya ngumpul, ya sebetulnya sudah biasa ngumpul, cuman ini agak khusus gitu. Jadi habis subuh, setelah selesai sholat subuh itu, kemudian mereka minta waktu ketemu sama Pak Kiai. Akhirnya ketemulah dengan Kiai senior itu. Lalu Kiai junior itu ya, Pak Kiai izinkan kami semuanya untuk meminta nasihat dari Pak Kiai. Tolong nasihati kami semuanya butuh masukan, butuh nasihat agar kami semuanya bisa lurus menjalani hidup kami gitu. Akhirnya Pak Kiai memberikan nasihat kepada mereka, beberapa nasihat. Ini Kiai muda hadir semuanya. Setelah selesai, ya, itu Pak Kiainya bilang begini, tidak adil ya, saya ngasih nasihat kepada kalian, tapi kalian nggak ngasih nasihat sama saya. Tolong, saya juga diberi nasihat. Nah, suasana habis subuh, ya tadi malamnya sholat malam, sholat subuh bersama di masjid, zikir, wirid di pesantren itu, jadi suasananya sejuk gitu ya. Jadi ketika saling ngobrol itu, suasananya sangat sejuk gitu. Lalu Pak Kiai itu tadi tiba-tiba ngomong, kalau begitu tolong juga nasihati saya. Nah, salah seorang dari mereka langsung ngomong, Pak Kiai, ini bukan nasihat dari kami, tapi permintaan. Kami semuanya meminta dengan amat sangat, dengan ketulusan hati kami, agar Pak Kiai berhenti merokok. Jadi ternyata justru Pak Kiai berhenti merokok itu oleh karena sesuatu yang tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai kitab,
tidak usah pakai debat gitu ya, tapi pakai suasana subuh, pakai suasana kesejukan hati, pakai suasana tausiah, kita minta pada Pak Kiai itu memberikan nasihat. Sejak hari itu Pak Kiai itu benar-benar berhenti merokok. Saya menjadi saksi ya. Jadi saya tahu bagaimana Pak Kiai itu dulu ngerokok yang tidak pernah berhenti, kalau nemui saya itu ngerokok terus gitu. Setelah peristiwa itu nggak ngerokok sama sekali. Jadi peristiwa yang sangat drastis gitu. Nah, jadi ketika para Ustadz muda tadi itu mengajak Kiai debat soal fikih dengan pendapat-pendapat, nah itu masuk ke alam kesadaran. Itu langsung tertolak ya. Kamu kira aku nggak tahu soal fikih? Aku ngerti. Aku juga punya pendapat. Nah, tertolak di situ. Begitu memasuki alam di bawah sadarnya, di saat subuh nyaman gitu ya. Nah di situ letak yang perlu kita melakukan proses perubahan itu ada banyak cara ya. Salah satunya ya, ini salah satu ya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa, kalau dalam bahasa lain itu menundukkan hati pasangan, melelehkan hati pasangan, membuat pasangan kita itu menjadi nyaman dengan kita, dia menjadi enjoy dengan kita. Jadi kalau kita sudah bisa membahagiakan pasangan, bisa memasuki hati pasangan, melelehkan hati pasangan, apapun ya akan diberikan oleh suami itu kepada istrinya. Jadi kalau saya sering ditanya oleh banyak kalangan, sebetulnya gimana cara untuk menundukkan hati suami? Lah gampang banget kok menundukkan hati suami itu. Jadi sepanjang Anda itu bisa membahagiakan suami Anda, maka suami Anda itu akan, begitu suami yang bahagia dengan istrinya itu ya, dia itu akan sanggup memberikan apapun untuk istrinya, bahkan lebih daripada yang diminta. Dia akan melakukan apapun yang diinginkan istrinya, bahkan lebih daripada apa yang diinginkan. Jangankan cuma diajak makan keluar tadi, itu ya, itu apapun akan diberikan. Jangankan cuma diminta berhenti merokok gitu, apapun akan diberikan. Jadi babnya sekarang adalah jangan. Jadi mekanisme pertahanan laki-laki itu ya, kalau dia merasa diserang oleh istrinya, merasa diejek oleh istrinya, merasa dianggap nggak tahu, kamu nggak ngerti kan hukum merokok, kamu ngerti nggak hukum merokok itu haram, lah aku sudah tahu dari dulu gitu. Itu pendapat MUI kan, fatwa MUI nomor sekian, tanggal sekian, itu ada di web sekian, malah dijawab. Jadi oleh karena itu tidak membenturkan itu, jangan menganggap bahwa suami tidak tahu. Jadi ini satu titik permainan antara suami dan istri, permainan dalam tanda petik ya, bagaimana kemudian sang istri itu bisa memenangkan hatinya suami, yang ketika sang istri mampu memenangkan hati suami itu, maka sebetulnya dialah menjadi pemenangnya. Sang suami itu akan bersedia ya melakukan apapun demi istri yang dicintainya itu. Ini berlaku secara umum untuk kita semuanya, bukan hanya soal rokok, bukan hanya soal aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya, tapi ini berlaku secara umum. Jadi kalau kita kemudian dalam interaksi sehari-hari itu mampu untuk memasuki hati suami, itu berarti nggak berdebat ya. Kalau memasuki wilayah otaknya suami akan berdebat. Kalau memasuki wilayah keegoannya suami karena dia merasa terserang di situ, maka dia akan mengalami membuat mekanisme pertahanan. Aku nggak kayak begitu. Lah itu kita berarti masuknya itu ke wilayah yang menjadi wilayah kekuasaannya laki-laki itu. Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi titik kunci memasuki wilayah hati suami itu akan tanpa perdebatan ya, masuk ke wilayah hatinya, masuk ke alam bawah sadarnya itu tanpa perdebatan. Kalau kita memasuki wilayah kesadarannya akan penuh kendali hambatan di situ gitu. Nah, jadi inilah gambaran-gambaran umum ya tentang bagaimana melakukan perubahan-perubahan, dan saya kira tentu saja yang harus kita lakukan adalah berdoa ya, kepada Allah SWT ya. Tidak pernah kita bisa mengubah hati orang lain kecuali Allah SWT yang mengubah hati siapapun, termasuk hati pasangan kita. Itu yang mengubah adalah Allah SWT. Maka kita minta kepada Allah agar dimudahkan supaya kemudian keinginan-keinginan baik ya, seperti suami supaya ingin berhenti ngerokok gitu ya, itu juga sesuatu yang kita mintakan kepada Allah SWT ya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah tidak pernah merasa kecewa dengan kok Allah belum ngasih, bukan begitu, tapi doa itu terus menerus supaya kemudian Allah akan memberikan itu pada saatnya nanti kepada kita. Saya yakin ya, dengan kesabaran, dengan doa terus menerus, dengan upaya memasuki wilayah alam bawah sadarnya itu akan bisa efektif. Demikian, mohon dimaafkan Bapak-Ibu sekalian yang bisa sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan pada kita semuanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh berkah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan rezeki kita lancar dan penuh berkah. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dipertemukan oleh Allah SWT, berkumpul di surga bersama dengan keluarga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ke Pak Cahyadi. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan ya. Dari suara ayah juga masih ada. Tapi waktunya sudah habis ya Pak Cahya. Kalau satu aja bisa nggak? Itu nambah satu aja gitu. Oh, boleh satu aja ya. Boleh ya. Oke. Saya bacakan ya Pak, karena ini mungkin suara hati dari seorang ayah gitu ya. Dari tadi kan suara hati perempuan, saya pengen ngelihat dari hati seorang ayah itu, apakah akibat-akibat tidak adanya cinta dalam pernikahan hanya mengandalkan komitmen untuk bertahan? Mungkin seperti kisah Aisyah istri Fir'aun yang bertahan tanpa cinta, atau kisah Julaibib si buruk rupa yang bertahan lama di dunia itu. Terima kasih, itu pertanyaannya dari bapak-bapak. Ada penjelasan yang sangat menarik dari Gus Baha ya. Kalau Bapak Ibu sekalian suka ngaji dengan Gus Baha, ada salah satu penjelasan beliau yang sangat menarik, meskipun ini tidak terkait dengan soal cinta, tapi penjelasan yang bagi saya itu sangat pas untuk kita pahami bersama. Beliau menyatakan bahwa apabila kehidupan kita di dunia ini ya, itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu kalau diukur semuanya, sejak dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di muka bumi ini, jadi umur kemanusiaan sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir itu, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal, itu hanya 8 menit, kata beliau ya. Jadi kalau ditimbang-timbang, kalau diukur itu hanya 8 menit. Jadi kalau istilahnya Gus Baha itu gini, kalau kamu itu merasa menderita, itu bersabarlah karena cuma 8 menit. Ya. Kalau kamu itu merasa nggak nyaman gitu, bertahanlah, karena itu cuma 8 menit. Kalau kamu tetap bersabar, kamu tetap mendekat pada Allah SWT, itu cuma 8 menit kok. Itu sesuatu yang pendek banget dalam kehidupan kita itu. Nah, apa relevansinya? Begini Bapak-Ibu sekalian, dalam kehidupan berumah tangga itu ya, sebetulnya kalau kita lihat dari segi fikihnya, itu kita tidak mendapatkan letak cinta itu di mana coba? Misalnya ya, rukun nikah nggak ada kata cinta di situ. Rukun nikah adalah 1, 2, 3, 4, ada cinta? Nggak ada. Syarat nikah, 1, 2, 3, 4, adakah syarat nikah itu harus cinta? Nggak ada. Jadi para ulama kita bahkan mengatakan cinta itu bonus. Coba bayangkan, cinta itu bonus. Jadi kitalah yang terlalu mengagungkan cinta itu sendiri. Makanya pernikahan di zaman orang-orang zaman dulu itu sederhana banget. Artinya orang dinikahkan, dijodohkan dengan gampang gitu ya bagi mereka itu, karena mereka tidak mengagung-agungkan yang namanya cinta itu. Tapi kemudian mereka mengagungkan kepada bagaimana niatan motivasi yang tulus dari suami istri itu untuk mendekat kepada Allah SWT. Nah, digambarkan posisi suami istri itu ya, kalau dalam konteks pendekatan kepada Allah itu kayak segitiga. Jadi Bapak Ibu bayangkan ada segitiga gini ya, segitiga, puncaknya di sini adalah Allah SWT. Kemudian fondasi dasar di sini adalah suami, lalu di sini adalah istri. Jadi di sini segitiga begini, di atasnya Allah, kemudian di sini suami, di sini istri. Jadi kalau Anda bayangkan suasana begini, maka semakin suaminya mendekat kepada Allah, istrinya mendekat pada Allah, maka jarak di antara mereka semakin pendek, semakin dekat jarak di antara mereka. Kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, maka mereka berada dalam posisi jarak yang paling jauh, ya, satu dengan yang lainnya, saling jauh satu dengan yang lainnya itu. Dalam bahasanya Robert Sternberg, dia membuat teori tentang triangular theory of love ya, teori segitiga cintanya Sternberg itu. Menurut Sternberg, cinta itu bentuknya, kalau Bapak Ibu sering ngelihat orang membuat bentuk cinta kan kayak hati itu kan, lope-lope gini itu ya, hati gitu. Nah kalau teorinya Sternberg enggak, bukan begitu. Cinta itu bentuknya segitiga. Jadi cinta itu terdiri dari 3 bagian. Yang satu namanya komitmen, satunya nama intimasi, satunya namanya passion. Jadi disebut cinta itu kalau isinya itu 3 itu. Ada komitmen, kemudian ada intimasi. Intimasi itu kedekatan, atau kalau dalam bahasa yang tadi saya bahas itu adalah kohesi. Jadi kelekatan ya, itu namanya intimasi. Kemudian ada passion. Passion itu gairah. Nah, jadi kalau tadi yang ditanyakan itu kan berarti yang ditanyakan ini tadi itu ketika rumah tangga itu hanya ada komitmen, tidak ada passion, tidak ada intimasi. Bisakah rumah tangga seperti itu? Jawaban Sternberg bisa. Jawaban Robert Sternberg bisa. Tapi disebut sebagai empty love, cinta yang kosong, ya. Karena isi dari cinta itu adalah passion, gairah, dan intimasi. Itu isinya cinta. Sementara komitmen itu adalah pembungkusnya. Jadi oleh karena itu ketika dalam kehidupan berumah tangga ya, kita komitmen, kita tidak akan bercerai. Kita demi anak-anak, demi rumah tangga kita
kita akan terus bersama-sama, itu namanya komitmen seperti ini ya. Nah, cuma di antara mereka tidak ada kedekatan, di antara mereka tidak ada intimasi. Bisakah rumah tangga seperti ini berakhir sampai akhir hayat mereka masing-masing? Bisa. Kenapa tidak? Karena ini satu pilihan. Tetapi kalau kemudian mereka itu kalau ada orang mengatakan aku kan berhak bahagia gitu ya. Nah, ini bisakah mereka menumbuhkan cinta di antara mereka ya? Jadi bukan suami nyari kebahagiaan dengan caranya sendiri, istri nyari kebahagiaan dengan caranya sendiri, biar bahagia. Carilah kebahagiaan bersama-sama. Bisakah kita menemukan passion dan intimasi di antara kita? Ternyata cinta kita itu kosong karena hanya berisi komitmen. Kita tidak punya intimasi, kita tidak punya passion. Maka kita harus menumbuhkan bagaimana menumbuhkan intimasi, bagaimana menumbuhkan passion. Itu dua hal yang menjadi PR dalam keluarga seperti itu. Nah, jadi ini sesuatu yang kalau kita lihat bisakah bisa, tapi dampaknya apa? Dampaknya itu akan sangat tidak nyaman bagi baik suami maupun istri karena hidup dalam kayak kepura-puraan gitu ya. Mereka tidak saling mencintai, mereka tidak saling happy satu dengan yang lainnya, hidupnya dalam kepura-puraan, sekedar bertahan demi anak, sekedar bertahan demi misalnya ini atas nama keluarga besar yang menjadikan keluarga kita ini sebagai keluarga contoh demi anak-anak dan seterusnya. Lalu kemudian mereka hidup dalam kepura-puraan ya, jadi tidak ada intimasi dan tidak ada passion di antara mereka. Kalau bisanya bisa, tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah mereka tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Kalau mereka mau bertahan karena itu, bolehkah? Boleh. Kalau mereka memilih untuk bertahan dengan itu, boleh saja. Tapi kalau kemudian mereka itu memilih untuk misalnya mengusahakan ya supaya kemudian muncul passion dan intimasinya itu, yaitu diusahakan dulu gitu ya, diupayakan terlebih dahulu, karena itu nanti khawatirnya itu ketika mereka hidup dalam kepura-puraan itu, yaitu sebetulnya sedang mengajarkan juga kepada anak-anaknya sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang tidak dari hati gitu ya. Suami melayani istri atau istri melayani suami yang semata-mata itu adalah karena ini adalah kewajibanku, bukan sesuatu yang dinikmati, bukan sesuatu yang muncul dengan gairah, bukan sesuatu yang muncul dengan sebuah penghayatan tertentu, tapi semata-mata itu ini kewajibanku sebagai istri. Jadi kosong ya, MT kata Profesor begitu, kosong gitu. Nah, ini Ustaz, apakah kalau hal itu tidak menyakiti, Ustaz? Nggak ada ya, perasaan menyakiti. apapun? Iya. Menyakiti. Jadi Iya. bahwa itu menyakiti, iya menyakiti. Tetapi tadi saya katakan bahwa itu pilihan Mbak ya. Jadi kan ada orang yang memilih untuk bersakit-sakit kan. Tersiksa, Ustaz. Oh iya, tersiksa, betul. Jadi ada orang yang kalau dia kosong tadi itu ya, kalau dikatakan bisanya bisa gitu. Saya menemukan kok orang-orang yang sampai tuanya itu sebenarnya nggak ada cinta di antara mereka, itu semata-mata mereka punya komitmen gitu, nggak bahagia. Ya mereka kalau kita bicara bahagia dalam konteks itu iya tidak bahagia, tersiksa dalam konteks itu iya, tapi mereka kemudian punya kompensasi kebahagiaan yang lainnya. Menyibukkan diri dengan hobi, menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaan dan seterusnya gitu-gitu ya. Nah, tentu saja itu bukan pilihan yang ideal. Idealnya ya tiga-tiganya ya. Cinta itu passion, cinta itu intimasi, cinta itu komitmen, tiga-tiganya ada gitu. Ini yang harus kita tumbuhkan. Iya, mungkin asal tidak ada di belakangnya perselingkuhan itu ya Ustaz. Kalau merasa tidak ini kan akhirnya begitu tadi. Iya. Itu yang namanya mencari kesenangan dengan caranya sendiri tadi Mbak ya. Jadi kalau merasa happy terus nyari senang-senang, yang perempuan cari senang-senang dengan laki-laki lain, yang laki-laki cari senang-senang dengan perempuan lainnya. Itu yang tentu sudah ada pelanggaran. Kalau mereka memilih kayak begitu tetapi tetap dalam koridor yang baik ya kira-kira gini. Ini tipe orang yang seperti ini tuh Mbak, itu ada tipenya. Jadi ada tipe orang yang dia tidak terlalu peduli dengan, mohon maaf ya, dengan intimasi seperti ini, karena ada orang yang tipenya itu dia mungkin malah ada orang yang menikmati Mbak. Contohnya misalnya ya, seseorang yang sangat menikmati kerja sampai dia itu lebih, maaf ya, istilahnya itu menikmati kerja itu ya dibandingkan dengan menikmati interaksi dengan istri atau suaminya. Nah, kalau orang seperti ini, dia itu sekedar untuk mempertahankan status saja, mempertahankan status sebagai suami atau sebagai istri. Dia kalau kenikmatan yang dia dapatkan itu justru di dunia kerja itu. Jadi segala sesuatu yang tentang kerja itu dia happy-nya luar biasa gitu ya. Kalau dengan rumah tangga ya sekedarnya itu. Kalau ada tipe kayak begini, bisa jadi malah dia bisa menikmati. Dia akan tersiksa apabila dia itu harus memberikan passion dan intimasi yang
kepada pasangannya, sementara dia merasa tidak punya tipe kayak begitu. Nah, tapi kayak gini sedikit, Mbak, sedikit yang orang kayak itu. Ada tapi sedikit. Yang paling banyak adalah pasti akan tersiksa apabila MT love itu ya, pasti akan tersiksa. Jadi tentu kita nggak mau tersiksa ya. Harus ada upaya untuk menyelesaikannya, harus ada upaya untuk menumbuhkannya, karena itu bisa ditumbuhkan gitu. Kalau sampai level tertentu nggak bisa tumbuh juga gimana lah, itu pilihannya. Sudah berupa pilihan itu nanti sudah nunggu sekian lama tetap nggak tumbuh-tumbuh juga ya sudah ya. Itu kadang-kadang kami di ruang konseling juga menyetujui untuk mengakhiri satu keluarga tertentu karena sudah tidak bisa lagi ada kecocokan yang sudah kita tunggu ya, kita berikan waktu sampai berapa tahun nanti evaluasi. Ternyata sekian lama sudah dilakukan tidak ada kecocokan, nggak ada yang bisa menyatukan mereka. Ya sudahlah, kami juga bisa menerima akhirnya bahwa mereka bisa memilih untuk berpisah demi kebahagiaan masing-masing ya, dan terutama juga demi anaknya kan lebih enak kalau anaknya itu hidup bersama orang tua yang happy daripada orang tua yang menyatu tapi masing-masing nggak happy. Jadi bagi anaknya akan lebih, anaknya itu akan senang loh kalau ibuku happy sekarang ya, ibuku sekarang, kalau dulu itu ibu nggak bahagia itu kelihatan oleh anaknya gitu ya, sekarang ibu bahagia, ayahku bahagia, itu justru akan nyaman apabila seperti itu. Begitu, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain untuk berdiskusi. Semua kebenaran dari Allah SWT, kesalahan dari salah saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya kembalikan Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cah yang telah memberikan pencerahan kepada orang tua SDIT Nur Fathahilah di sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Cah akan memberikan suatu pencerahan, wawasan, yang kemudian kita bisa, oh ini loh yang benar, oh ini loh yang salah, seperti itu. Ya Pak ya. Kami dari pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari kami seluruh komite, memohon maaf atas mungkin ada ketidaknyamanan di acara webinar parenting ini. Untuk acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.